Selamat pagi, Saudara calon Dr. Edi Pawirian Siregar, SMH. Apakah saudara sudah siap untuk diwawancara? Siap, Pak. Baik. Kita mulai. Yang pertama kami persilakan Profesor Dr. Jimli Asidiki, SMH. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Edi, selamat ya, sudah sampai tahap ini. Siap, Pak. Coba dijelaskan ya, motivasi Anda mau menjadi Hakim Agung. Saya berharap mudah-mudahan bukan sekedar karena karir ya, tapi ada yang ingin disumbangkan untuk perubahan, untuk perbaikan. Jadi bisa enggak dijelaskan dalam sudut pandang saudara, kira-kira di Mahkamah Agung itu apa aja yang perlu diperbaiki, kinerjanya, kondisinya, yang saudara bisa menjadi faktor pendukung penyumbang untuk perbaikan itu. Silakan. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati para komisioner dan para negarawan lainnya. Motivasi saya singkat saja. Ini perenungan saya selama 30 tahun jadi hakim. Itu sila kedua Pancasila menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi keadilan itu harus berbanding dengan peradaban. Ini memang agak sedikit bersifat filosofi para pendiri bangsa. Manusia Indonesia harus diberikan keadilan. Keadilan apa? Tapi yang selaras atau berbanding lurus dengan peradaban. Jadi saya sedikit, mohon maaf saya kasih contoh. Bagaimana hakim di Amerika yang memutuskan sekolah di sana pada saat zaman perbudakan, disamakan sekolahnya dengan tuan tanah, anak-anak tuan tanah. Bisa jadi hakimnya disebut pada saat itu gila, baik oleh keluarga maupun handi taulan atau rekan kerja bersama aparat pemerintah. Tapi itulah yang membuat suatu tonggak di mana peradaban itu mengalami kemajuan. Jadi inilah saya renungkan selama 30 tahun. Kenapa tidak seperti yang kita harapkan, sudah hampir 100 tahun merdeka dan masih banyak suara-suara keadilan di masyarakat yang menuntut supaya Indonesia ini lebih maju, sumber daya alam sangat melimpah, tapi masih... Oke, itu umumnya oke. Tapi yang lebih konkret di Mahkamah Agung yang saudara pahami, apa yang mesti dikerjakan untuk perubahan, perbaikan. Ya, tidak perlu dalam arti mau menyalah-nyalahkan, tapi pasti banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, itu apa? Yang kalau saudara dipilih, itu akan dilakukan. Selain soal yang sudah ditulis ya, soal disparitas putusan. Soal yang lain ada enggak? Baiknya dihidupkan, Pak. Maaf, itu tadi visi saya yang ke depan jauh. Tapi sebenarnya... Dan enggak dibuka aja dulu maskernya karena jauh ini jaraknya, biar tidak terganggu suaranya. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana biar ada perubahan, dan ini juga telah saya lakukan dari mulai PN. Terkadang begini, Pak, musyawarah itu bisa ke jurang.
Nah, untuk mencegah hal-hal ini harus dibiasakan dissenting opinion. Karena bagaimana mengukur suatu putusan itu sesuai dengan keadilan apabila tidak benar-benar sesuai dengan tugas yang kita emban untuk menegakkan bukan hanya hukum tapi keadilan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 itu yang membedakan hakim dengan penegak hukum lainnya. Jadi ini sangat riskan. Saya pernah baca buku Oliver Wendell, hakim Amerika. Dia sering itu dissenting dan malah ini jadi referensi atas tulisan-tulisan hukum dari Oliver tersebut. Jadi saya pikir kenapa hakim-hakim di Indonesia selalu ada gejolak yang tidak perlu. Bukan semua Pak ya, mohon maaf. Karena saya pernah mewakili sebagai narasumber, ada suatu peristiwa di suatu provinsi, Ibu Gubernur sudah mengirim tim, karena ada perdagangan perempuan, tim ke daerah lain untuk dilacak dan ditangkap, tapi putusannya sangat rendah, sehingga geger. Dan Ibu Gubernur tersebut marah-marah karena ya perdagangan perempuan ini sudah menyangkut masalah HAM. Jadi inilah sensitivitas daripada hakim itu harus dibiasakan dissenting Pak. Tidak ada jalan lain untuk menggugah, biar ada sedikit bahat. Jadi maksud saudara kebiasaan di Mahkamah Agung untuk dissenting itu belum berkembang. Sepertinya dari saya pengalaman di Hakim PN sampai PT juga belum sampai kebiasaan, malah sampai ada kadang-kadang cakim begitu. Ini saya dengar sendiri dari teman, kasih pengarahan sama cakim bilang, jangan biasa dissenting ya, itu aib. Saya juga terkejut. Loh, jangan begitu, saya bilang. Ini untuk uji kesahihan suatu kebenaran. Ibaratnya Hegel itu pendapat orang per orang atau jadi kayak sikap para hakim agung, lalu mempengaruhi dunia hakim pada umumnya. Apa begitu? Inilah yang nanti saya bawa kalau Bapak berkenan. Baik. Anda tahu yang pertama kali mempraktekkan dissenting opinion di mana? Di Indonesia. Pengadilan mana? Oh, mohon maaf, saya tidak. Oke. Nah, satu lagi, dalam pengalaman saudara ya, 30 tahun ya, sudah berapa kali bikin dissenting opinion? Sudah sering Pak. Malah begini, ada satu, biasanya dissenting itu masalah misalnya dakwaan yang berbeda atau apa. Tapi pernah suatu sekali saya agak sedikit miris lah, bukan marah. Kalau marah ini nanti kita bisa sakit, miris. Biasanya Pak, saya itu sebelum keluar perma mengenai disparitas hukuman, saya itu ada standar untuk pencabulan anak 12 tahun. Standar. Tidak bisa ditawar. Nah, saya ketua majelis enggak, maksudnya yang dissenting opinion tertulis resmi ya, yang kan itu berapa kali? Sering? Iya, sering. Contohnya yang paling saudara anggap penting apa? Coba jelaskan. Contohnya adalah percabulan anak tadi. Saya sudah punya standar 12 tahun. Nah, pada satu ketiga ada kasak kusuk gitu Pak. Cumanya kan seperti, mohon maaf, ibaratnya buang angin, tidak bisa kita buktikan tapi terasa baunya. Jadi majelis. Waktunya habis. Ya, cukup. Kasih.
Terima kasih, Prof. Saya lanjutkan pada Prof. Amjudan Rifai, SLLM PSI. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua. Mungkin lampunya itu bukan merah, itu hijau mestinya. Baik, Saudara Dr. Edi Paraulian Siregar. Ini saya suka pengantar dari Pak Edi tadi, Pak. Karena saya lihat sebenarnya Bapak banyak juga referensi ya. Hakim Amerika tadi ya kan, bicara kebangsaan, keadilan ya. Kebetulan saya ini dengan Prof. Junli ini soal kenegarawanan ya. Nah, kalau kita perhatikan Pak, yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat ini salah satu soal radikalisme Pak. Ya. Pemerintah kita sangat hati-hati soal radikalisme ini. Termasuk penempatan pejabat misalnya. Bahkan mau jadi rektor pun sekarang aspek radikalisme itu juga diperhatikan. Saya ingin mendengar pandangan Dr. Edi Paraulian Siregar terkait dengan radikalisme ini. Ya, silakan mau internasional, mau Indonesia yang nanti berpengaruh juga kepada negara kita. Saya persilakan. Terima kasih Pak. Tidak kebetulan saya menangani bom Bali 1 dan bom Bali 2. Ini saya katakan tidak kebetulan memang. Dari situ saya sebagai saksi sejarah yang ikut menangani. Kami hakim-hakim di sana dipandang sebagai tohut. Dan teman dalam pertimbangannya ada juga memasukkan dari kitab suci Al-Quran, dibacakan teman di sana, tapi dipelototin. Nah dari situ saya berpikir gimana ini, kalau sudah semua dipelototin, ini sangat sangat keprihatinan kita bersama, ideologi global masuk ke Indonesia. Akhirnya ada beberapa kami hakim, kami itu sebagai hakim yang humanis Pak. Bersama teman ada Dr. Lili juga, sepakat membuat puisi untuk menuduhkan orang-orang yang pahamnya sudah demikian. Judul puisi yang saya ciptakan adalah Matahari Berdarah di Pantai Kuta. Mungkin Dr. Lili lain lagi. Akhirnya mereka teduh Pak. Walaupun dihukum mati dan seumur hidup. Kalau saya grade kedua, Sawat, yang juga merakit, pimpinan pengadilan pada saat itu grade pertama Amrozi, menghukum mati saya seumur hidup. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan, karena saya sudah telusuri jejaknya, mereka itu akhirnya dalam berbagai pertemanan, kalaupun ada di antara, misalnya saya dengar agak sedikit terlalu keras, sepertinya saya tidak bisa diam, karena ini menyangkut kesatuan negara Republik Indonesia, harga mati. Jadi founding father, Bapak pendiri bangsa, sebagaimana saya kutip itu, kemanusiaan tadi. Jadi peradaban kita harus maju Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Secara kebetulan ya ternyata Bapak menangani peristiwa bom Bali ya. Ini kebetulan angkat isu radikalisme ini. Nah itu kan peristiwa yang nyata Pak ya. Ada pelaku pengeboman ya. Saya ingin mendapatkan pandangan Bapak sebagai suatu paham ya. Radikalisme ini kira-kira seberapa menyebar di Indonesia ini sampai saat ini. Sehingga kalau terlihat dia menjadi isu yang sensitif ya. Kemudian upaya pencegahan dari pemerintah ya. Yang kadang-kadang bagi masyarakat sudah cukup keras gitu.
kira-kira betapa mengkhawatirkannya ya, seberapa mengkhawatirkan paham radikalisme ini menurut pengalaman ya, pengetahuan Pak Edi. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini data yang saya sampaikan sebenarnya hasil penelitian Yeni Wahid Institute, bahwa para pelajar-pelajar SMA juga menurut penelitiannya sudah terpapar. Artinya bukan hanya tingkat dewasa. Nah, disinilah suatu sensitivitas dari para aparatur negara, khususnya seperti saya, untuk ikut memberi pemikiran-pemikiran, baik dalam hal diskusi-diskusi. Karena saya lihat Pak, saya mohon maaf, saya tidak sebutkan teman saya ini dari institusi mana, tapi terkadang omongannya sudah agak sedikit mengganggu rasa saya. Karena sudah ada sampai yang bilang, lah itu kan dalal harahnya gitu. Waduh, kok sampai udah begini nih, gitu. Jadi saya terus terang, saya nggak bisa diam. Terkadang saya harus beberapa kali untuk berdialog. Ternyata setelah kawan ini misalnya pindah ke suatu daerah, dia peluk saya. Jadi kita akhirnya, wah berhasil juga saya itu. Jadi dia memang perlu dialog yang panjang Pak, nggak cukup sekali. Terkadang teman-teman saya heran, Pak Siregar kenapa mau ladeni begitu? Tidak, ini hakim itu nggak boleh cuma memberikan putusan, tapi bagaimana selaku yang berhumanis gitu Pak, bikin puisi kah kalau bisa, atau apalah upaya kita selaku manusia yang diciptakan untuk ikut membangun peradaban ini. Terima kasih Pak. Baik, tadi Pak Edi menyatakan soal terpapar ya. Apa tolak ukurnya seseorang itu terpapar radikalisme? Apakah misalnya kalau tidak sepaham sama pemerintah, mengkritik pemerintah, itu tergolong radikal? Nah, kira-kira kita apa tolak ukurnya? Kan mungkin saja suatu perkara itu dilaporkan, berproses ke pengadilan. Ya kalau soal pengeboman nanti jelas ya. Dituduh misalnya dia ini radikal, sampailah dia ke pengadilan. Apa tolak ukurnya orang itu terpapar radikalisme? Ya, memang sampai saat ini masih bahan perdebatan Pak. Sampai di mana kan gitu. Penggunaan istilah ini juga dalam filsafat memang berpikir sampai ke akar-akarnya itu juga radikal. Tapi sebenarnya bisa kita ukur dari, karena saya juga tidak membidangi masalah keamanan nasional, ya dari ucapan-ucapan itu kalau sudah mengkhawatirkan, itu saja Pak yang bisa saya berikan. Dari sense of justice dari saya itu, saya dengar aduh udah sampai demikian ini teman, namanya kita berteman Pak, ya tetap kita berdialog itu Pak. Terima kasih, sampai itu aja bisa saya jawab Pak. Ya karena kan itu kan penting ya Pak Edi ya, tolak ukur itu ya, karena kan harus kita putuskan menghukum atau tidak ya kan. Kalau kasus bom Bali tadi kan jelas, ada pelakunya ya kan, ada korbannya ya kan. Kalau sekarang kan banyak orang dituduh radikal gitu ya, sampai ke pengadilan ya. Nah tapi dalam pengalaman Bapak di dalam majelis ya, ini kan itu kan tidak terkait agama tertentu ya, bahkan pemeluk agama yang Bapak kemukakan tadi pun misalnya terheran-heran ya kan, karena sampai ke kitab suci pun dianggap itu tidak bisa memperingatkan yang bersangkutan, kira-kira begitu ya kan. Nah menurut Bapak ini kira-kira hal apa yang mesti dilakukan
supaya paham radikalisme ini tidak terus berkembang. 1 menit lagi. Silakan. Jadi memperbanyak dialog, Pak. Seperti yang saya lakukan, memang kebenaran itu terkadang manusia tidak secepat yang bisa dia terima. Memerlukan dialog, ibaratnya metode Hegel itu tesis antitesis gitu, atau Socrates mungkin dialektika. Jadi biar dialog, Pak. Memang harus ada orang-orang yang sedikit mengapa, Pak, mempunyai rasa kenegaraan, kebangsaan untuk mengajak terus. Itu temannya saya bilang, Pak, loh kenapa Pak Siregar mau gitu. Saya nggak usah jawab, yang penting hati saya murni, tidak ada kepentingan lain. Yang penting bagaimana keutuhan negara ini kita aman, tentram, mari peradaban kita majukan. Semua masalah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa jalan bersama. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Edi Parulyan Siregar atas jawaban-jawabannya. Saya anggap cukup, silakan kembalikan kepada Ketua. Terima kasih Prof. Selanjutnya Dr. Andes M. Taufik Hajat MSc. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Dr. Edi Parulyan Siregar. Saya panggil Pak Edi apa Pak Siregar ini? Kalau orang Batak Pak Siregar gitu Pak. Makasih Pak. Iya. Pertama saya ucapkan selamat ke Bapak atas capaian Bapak sampai tahap ini. Dari 100-an peserta dulu ikut seleksi pertama mulai dari administrasi sampai tahap ini tinggal 24 orang dan Bapak salah satu di antaranya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak lancar ke depannya. Amin Pak. Dari uren-uren Bapak tadi, saya ingin menanyakan tentang masalah visi misi Bapak dalam mengikuti kegiatan ini. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa tugas dan kewenangan Mahkamah Agung itu kan memang sangat luas dan sangat berat gitu ya. Jadi harus ada semacam konsep, rencana yang mungkin Bapak bisa tuangkan dalam visi misi Bapak untuk mencapai cita-cita Bapak ya untuk menjadi Hakim Agung ini. Silakan Bapak sampaikan visi misi, kemudian rencana aksi Bapak dalam pelaksanaan visi misi itu dan komitmen Bapak dalam yang melaksanakan visi misi tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana saya sebutkan tadi di awal, perlu ada visi yang lebih konkret. Bagaimana keadilan itu selaras sebanding dengan peradaban. Jadi dengan adanya motivasi itu, sehingga hakim bukan sebagai machinery of justice, jadi hanya sebagai mesin memberi keadilan. Itu sangat fatal Pak. Jadi memang inilah selain misinya nanti menanam kepada hakim-hakim di bawah untuk sering DO sehingga nampak ada sedikit perkembangan nanti dan saling mengontrol. Jadi dissenting opinion itu pada dasarnya bukan sekedar, tapi mengontrol juga kualitas putusan lainnya di dalam musyawarah itu. Sehingga hakim-hakim di atas bisa lihat. Nah, jadi dengan itu pengkaderan akhirnya dapat dilihat. Nah itulah jadi kemudian misi yang tadi visinya lebih konkret, misalnya kalau udah bagus memang Mahkamah Agung visinya menjadikan peradilan yang agung, tapi kalau bisa ditambahi yang kedua, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia Indonesia itu harus diberi keadilan yang membawa kepada peradaban. Jadi ada banyak Pak sebenarnya, misalnya sampai sekarang ini kalau bisa misi saya nanti contempt of court itu bisa kebetulan tidak kebetulan itu disertasi saya mikir-mikir lama kenapa Mahkamah Agung ini kok sedikit misalnya ada putusan di IPB Bogor mengenai susu formula yang tapi nggak mau diumumkan. Ini kan udah putusan perdata, sudah menang gugatan lah.
Ini gimana? Apakah terkatung-katung atau apa? Sebenarnya kalau ada contempt of court di berbagai negara sudah ada, tapi kita kok jadi ini seperti macan ompong. Ada juga berbagai putusan tun juga gitu. Nanti disampaikan kepada atasannya, belakangan dirubah undang-undangnya dengan memberi uang paksa, tapi masih tumpul juga. Jadi ini sudah 100 tahun negara kita loh, gimana ini? Jadi saya banyak merenung begitu. Lah, dulu sebenarnya draftnya itu waktu saya udah pernah sekali di sini, saya udah kasih draft RUU itu contempt of court kepada para komisioner waktu saya pertama sekali pernah diwawancarai di sini. Terima kasih, Pak. Oke, berarti dalam visi Mahkamah Agung itu sendiri menurut Bapak belum sempurna sehingga perlu ditambah gitu. Sudah sempurna, Pak, tapi perlu konkretnya visinya itu di sila kedua itu, Pak. Kalau Peradilan Agung kan bagaimana mengkonkretkannya sedikit. Jadi kalau bisa 2 dibikin. Peradilan Agung 1, supaya keadilan yang diberikan kepada manusia Indonesia itu menuju kepada peradaban. Karena itu pemikiran yang jenius itu, Pak, daripada founding father kita. Selain keadilan sosial di sila kelima, itu artinya itu pada yang miskin supaya diberikan bukan pemihakan tapi penguatan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Nah itulah masalah keadilan di dalam Pancasila itu sendiri. Jadi sebenarnya hakim sangat berperan kalau di situ dikonkretkan dia di situ. Jadi tidak lagi nanti hakim sebagai machinery of justice, hanya mesin dia masuk. Dan dissenting opinion ini juga akhirnya ada proses penalaran hukum yang sangat cepat nanti hasilnya, Pak. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Berarti Bapak belum memahami juga misi dari Mahkamah Agung. Karena salah satu misi Mahkamah Agung itu adalah memberikan pelayanan hukum dan yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Jadi kan sudah ada sebenarnya salah satu misi Mahkamah Agung dalam mencapai visi tersebut, yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Jadi kenapa enggak Bapak pakai misi Mahkamah Agung aja sebagai misi Bapak gitu? Belum disebutkan peradaban, Pak. Jadi keadilan itu harus membentuk peradaban. Jadi Indonesia maju ke depan itu sebenarnya peran hakim itu sangat signifikan. Kita bandingkan dari negara-negara yang saya sebut, kok bisa maju ini negara ya, adidaya, di mana rahasianya? Oh ternyata di sila kedua, itu saya renungkan sudah lama, Pak. Kenapa ini bisa di mana dia? Apakah ini adidaya dengan sendirinya atau apa? Padahal sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Jadi saya heran-heran, rahasianya di mana ini? Jadi saya ketemukan itu, Pak. Butir peradaban itu. Itu, Pak. Terima kasih. Oke. Apa upaya yang pernah Bapak lakukan untuk bisa memasukkan misi peradaban itu ke dalam misi Mahkamah Agung? Yang pernah saya lakukan, Pak, ya. Yang saya sebut tadi, Pak, termasuk dissenting untuk hakim-hakim muda mulai biasa. Karena ini ada pertanggungjawabannya, Pak, kalau dia dissenting. Jadi biasa dia mengolah kebenaran itu dalam rangka mencari kebenaran, menggunakan nalar-nalar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Jadi itu akan membawa kepada suatu percepatan untuk merubah mindset. Tidak kebetulan saya itu tim akreditasi dan zona integritas
sebagai role model di Pengadilan Tinggi Ambon, saya lihat, oh ini perilaku, ada 2 kriteria itu, perilaku dan mindset. Nah ini memang harus untuk mereformasi mindset dan perilaku itu, yaitu. Jadi saya lihat visinya, oh harus visinya begini, konkret ini, nah gitu Pak. Saya di situ rahasia saya perhatikan. Terima kasih Pak. Sekarang kita kan dalam 1 menit lagi Pak. ya, dalam situasi pandemi. Bagaimana Bapak sebagai seorang hakim memberikan keadilan sosial atau pelayanan hukum yang berkeadilan itu kepada masyarakat? Sementara sekarang kan ada PPKM, PPSB dulu. Nah, gimana Pak caranya? Ya caranya Pak dengan situasi ekonomi yang hampir stagnan, kalaupun ada pelanggar-pelanggar sebenarnya, kita harus tetap tegas menegakkan hukum. Namun dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Artinya kalau menjatuhkan denda itu, namanya sudah ekonomi sudah hampir stagnan, harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Itu Pak, jadi ini harus ada seorang hakim humanis yang mengerti keadaan keadilan sosial di masyarakat itu. Itu Pak sangat kita berikan. Jadi saya itu kadang gini Pak, terkadang saya kalau menjatuhkan putusan itu mudah, tinggal lihat pertimbangan, berat ringannya sudah. Tetapi terkadang dengan satu ucapan kita di peradilan Pak, saya sering itu, akhirnya dia menangis. Sudah minta maaf sama ibumu di belakang sana. Gara-gara kamu dia mukanya tidak peduli lagi dengan mukanya. Minta maaf, akhirnya mereka nangis itu. Ah itulah Pak. Jadi Ya cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fek. Kita lanjutkan kepada Pinjiat Kadafi SHRRMPC. Silakan Pak Kadafi. Terima kasih Pak Edi, selamat pagi menjelang siang Pak. siap Pak. Saya ada di sini Pak, sebelah kanan Bapak. Oke, ada beberapa statement Bapak tadi yang menarik perhatian saya. Yang pertama soal bahwa cita-cita kita seharusnya tidak hanya menghasilkan keadilan atau mengupayakan keadilan, tetapi juga membentuk peradaban, gitu, sesuai sila kedua dari Pancasila. Ini angle yang unik kalau menurut saya, jarang dikemukakan. Walaupun saya tidak bisa bilang sebelumnya tidak ada gitu ya. Kemudian statement Bapak tadi yang kedua yang menarik perhatian saya adalah soal contempt of court yang diarahkan pada kewibawaan putusan pengadilan supaya bisa dieksekusi. Karena kalau putusan pengadilan hanya berujung pada lembaran kertas, maka itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membentuk peradaban begitu Pak ya. Jadi tidak ada pemulihan hak dan pemenuhan kewajiban dari pihak-pihak berperkara yang sudah diadili oleh hakim. Nah, tapi bicara soal contempt of court ini agak kontroversial karena bisa juga itu ada angle yang selama ini banyak dikritisi gitu ya. Dia potensial membungkam daya kritis masyarakat terhadap peradilan. Jadi seolah-olah peradilan dibuat sedemikian sakral, sedemikian tidak tersentuh sehingga apapun yang diungkapkan untuk mengkritisi baik proses maupun output dari lembaga peradilan itu pada akhirnya bisa dijerat dengan ketentuan dalam contempt of court itu. Pendapat Bapak mengenai hal ini bagaimana Pak? Kesimpulan saya terhadap dua statement Bapak tadi.
Terima kasih Pak. Di sinilah Pak dia Pak, pergulatan seorang hakim itu bagaimana keadilan itu menjadi suatu realitas. Karena terkadang juga saya gelisah, hak saja harus diperjuangkan. Jadi ini suatu realitas yang bahkan bisa jadi hakim pun kalau mengalami masalah hukum, dia agak berpikir, lebih bagus jalan damai lah. Nah ini harus kita selesaikan, baik dari segi politik hukum, oleh para dewan untuk bagaimana, apakah bisa dengan penal of mediasi penal atau bagaimana. Sebenarnya politik hukum sangat menentukan. Kenapa Arab Saudi misalnya dengan bayar denda ikhlas daripada korban bisa? Ini kita kaya budaya, banyak kepercayaan juga kita. Kenapa tidak bisa untuk menjadi suatu negara yang lebih maju? Jadi dalam hal ini pun contempt of court ini harus ada keikhlasan. Kalau masalah rekrutmen, ya disilahkanlah politik hukumnya bagaimana, tetapi harus ada keikhlasan. Kalau gini-gini terus ngambang, saya juga sense of justice itu, aduh ini bagaimana ya, mengganggu terus Pak. Jadi inilah saya maksudnya untuk ke suatu peradaban itu, kalau mampu, kenapa tidak berbuat? Takutnya nanti Pak, bisa berbuat tapi tidak mau. Oke, saya masuk ke soal sense of justice ya, rasa keadilan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu itu masyarakat kita, saya rasa kita semua juga di ruangan ini, terganggu oleh beberapa perkara pidana yang bisa dikatakan itu tindak pidana ringan, Pak. Ya, tindak pidana ringan. Hanya soal pencurian kakao misalnya oleh seorang nenek, pencurian kayu yang untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup pada akhirnya. Nah, itu diproses sebagai sebuah tindak pidana yang sama seriusnya dengan tindak pidana lain. Nah, rasa keadilan kita semua tersentuh, dan ketika rasa keadilan itu tersentuh, maka terusik maksudnya, maka kepercayaan publik, kepercayaan kita pada lembaga peradilan juga menjadi terusik. Seingat saya pada tahun 2012, Mahkamah Agung pernah mencoba menjawab persoalan itu lewat Perma 2 tahun 2012. Bapak bisa ceritakan apa solusi yang dihasilkan Mahkamah Agung terhadap sense of justice yang muncul dari perkara-perkara pidana kecil tersebut melalui Perma 2 2012? Terima kasih. Kalau tidak salah ini Perma Tipiring Pak ya. Terima kasih. Untuk menjawab ini lebih bagus saya ungkapkan saja putusan saya mengenai ini yang viral di media sosial, di mana terdakwa ini didakwa dengan pencurian biasa, akhirnya pasal 362. Nah, sampai di eksepsi di pengadilan, dia bilang ini harganya tidak segitu Pak, tidak lebih dari 2,5 juta. Ini tipiring. Nah, biasanya Pak, perkara perdata itu ada biaya ke lapangan. Lah ini mengukur harganya itu bagaimana? Jadi akhirnya saya bilang sama hakim anggota, ini nggak bisa tidak, sudah, kalau perlu pakai mobil saya juga. Untuk ke lapangan kita cek harga. Ya jaksanya sedikit uring-uringan, hakim anggota juga, ya saya harus. Karena kebenaran ini kebenaran material. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak seharusnya kita hukum, dan kita harus menjaga martabat dia,
Kalau salah, salah. Benar-benar gitu. Nah ternyata setelah saya ke lapangan, karena nggak boleh satu, harus 3 penjual, kebetulan yang dicurinya Pak apa? Bandar di apa kota. Ternyata harganya sekitar 300-400-an. Dan saya langsung ke Pemda juga, retribusi berapa? Sekian-sekian. Nah dari situ ketahuan, nggak sampai dia 2 juta ke atas gitu, 2,5 juta ke atas. Akhirnya saya kabulkan eksepsinya, namun ada masalah. Nah ini kalau diajukan lagi nanti titip piring, bagaimana penahanan yang sudah dilakukan? Akhirnya dalam pertimbangannya saya masukkan, mana tahu nanti hakim berikutnya mengadili titip piring itu tidak mempertimbangkan, lah ini hak ajasinya kan sudah. Akhirnya saya pertimbangkan, apabila nanti dia diajukan dalam perkara lagi, bahwa putusan penahanan ini menjadi bagian daripada hukuman yang apabila diajukan kemudian. Jadi ya ini harus visinya Pak, lihat, oh ini ada kekurangan nanti, jangan sampai nggak dipertimbangkan. Jadi itulah saya udah lakukan, akhirnya viral Pak di media sosial. Nah pengacaranya itu terinspirasi kepada saya dan dia melamar jadi hakim dia. Terima kasih Pak. Oke, jadi intinya kan sebenarnya jalan keluar yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang tadi Bapak jelaskan lewat perkara yang Bapak tangani, bahwa untuk perkara-perkara tindak pidana yang sebenarnya masuk kategori ringan gitu ya. Yang tadinya 2.500 Pak ya. Karena 2.500 maka terus masuk ke 364. Jadi dia seperti pencurian biasa yang lalu ada penahanan di situ, ada proses yang panjang. Dan ketika dinaikkan dari 2.500 menjadi 2.500.000, maka banyak yang masuk ke 362. Nah, pertanyaannya Pak, kalau nanti Bapak terpilih menjadi Hakim Agung, bagaimana mengadres masalah-masalah dalam masyarakat ini seperti yang pernah dilakukan oleh MA? Apakah itu akan terus dilakukan? Dan Bapak melihat perkembangan saat ini bagaimana? Peran MA dalam mengadres masalah-masalah terkait dengan sense of justice tadi. 1 menit Pak. Ya terima kasih Pak. Itulah Pak saya bilang tadi, karena DO itu agak sedikit jadi kritis kita kepada kebenaran. Jadi bentuk pola pikir itu, kebiasaan itu akhirnya terbentuk. Jadi nanti seandainya kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkenan menerima saya jadi Hakim Agung, meloloskan saya, itu yang akan saya bawa dan akan membangun pemikiran itu kepada hakim-hakim muda. Dan itu keharusan itu untuk supaya kita, peradaban kita ini secepatnya. Ya gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Edi. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi menjelang siang Pak Parulian Siregar. Siap Pak Joko. Pak Siregar ya, tadi mintanya Pak Siregar aja ya. Pada saat ditanya oleh Prof. Jimli, termasuk Prof. Julian, Pak Taufik, bahkan Pak Kadapi, Bapak tidak akan hilang ya, menghubungkan dengan dissenting opinion gitu. Sehingga saya sangat tertarik dan ingin memperdalam atau mempertajam tentang DO ya. Bahkan tulisan Bapak sendiri pada saat seleksi itu sebenarnya judulnya terkait dengan disparitas, tetapi Bapak juga menghubungkan dengan dissenting opinion gitu. Nah Bapak ini termasuk hakim yang nanti barangkali ke depan akan membiasakan ya masalah DO gitu ya. Bahkan di dalam tulisan ini calon mengatakan bahwa dalam upaya mengatasi disparitas hukuman perlu dikeluarkan perma tentang dissenting opinion. Perma ya, tentang dissenting opinion. Bukan saja mengenai fakta hukum, tapi juga termasuk penjatuhan pidana. Itu ini dalam tulisan Pak Siregar ya. Saya ingin tahu pemahaman dulu lah terkait dengan dissenting opinion di dalam musyawarah majelis hakim untuk menentukan putusan. Apa sih pemahaman tentang DO dari Pak Siregar? Silakan. Terima kasih.
sebenarnya dissenting ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi dalam rangka pencarian kebenaran. Karena musyawarah juga bisa ke jurang. Nah ini yang saya pengalaman saya, berarti harus ada legal reasoning yang terus menerus. Misalnya bisa aja nanti tahapnya itu 2 tahap, musyawarah pertama, musyawarah kedua. Dan sebenarnya dalam undang-undang itu sudah disebutkan. Nah kalau bisa komisioner juga mewajibkan mulai sekarang hakim-hakim untuk membiasakan bentuk tertulis menyatukan pendapat jadi bagian dari dokumen. Sebenarnya itu sudah ada dasar hukumnya, tapi nggak dibiasakan. Saya perhatikan, oh ini ada dasarnya di dissenting. Jadi nanti kalau dia nanti mau masuk jadi hakim agung, nampak ada jejak digitalnya sejarah. Oh ini pernah dia bikin. Enggak, mungkin saya lebih fokus ke pemaknaan DO Pak ya. Tadi kan tidak hanya sekedar berbeda pendapat gitu loh. Misalnya ada rujukannya, misalnya katakanlah dakwaan dari jaksa begini kemudian dimusyawarahkan. Kan dakwaannya bisa aja kan, bisa alternatif, bisa subsidiaritas. Nah pemahaman tentang DO itu yang beda pendapat yang mana dan siapa yang harus DO itu? Sebenarnya Pak, begini Pak, terkadang di penyusunan dakwaan ini juga hakim itu harus sensitif, karena belum tentu dalam hal apa yang dibawakan ke pengadilan itu sesuai dengan ajas-ajas keadilan. Nah beberapa kali ini pengalaman saya Pak ya, pernah saya tangani suatu perkara. Ini dia pelajar baru 1 kali, ya kan? Tapi dia, mohon maaf, ada sedikit dia itu sudah di depan udah sakau. Ini ya ada beberapa sebenarnya. Oh ini dalam kaitan dengan DO Pak ya? Oh. Oke mungkin lanjut Pak, waktu kita karena Mohon maaf. Bentar, saya lanjut aja. Sebenarnya pertanyaan saya sudah cukup itu, pemaknaan DO itu bagaimana dihubungkan dakwaan. Mungkin saya lanjut aja. Waktu ini sangat singkat, kita nggak banyak. Sebenarnya kalau terkait dengan DO itu, karena calon ini sering membicarakan masalah DO, itu di mana sih diatur tentang dissenting opinion itu di dalam peraturan perundang-undangan? Ada diatur Pak, tapi saya mohon maaf agak sedikit lupa kalau soal masalah mengingat pasal, namun ada diatur dalam rangka perbedaan pendapat. Jadi itu Pak, pernah saya sampai putusan Mahkamah Agung, putusan saya itu diterima walaupun tidak ada dalam dakwaan, karena dia itu tidak digunakan pasal penggunaan. Loh ini baru sekali anak 0, sekian, gimana ini? Masa dikasih minimal 4 tahun? Orang koruptor aja ada yang 2 tahun. Jadi hal-hal inilah Pak, seperti ini sense of justice tadi. Saya kadang-kadang menegur jaksanya, Pak Jaksa jangan begitulah. Karena banyak keluhan dari advokat posbakum mengeluh. Nggak tahu saya kenapa dikeluhkan, tapi saya bilang ya harus itu di dakwaan semua. Jangan sampai. Oke Pak, saya potong lanjut. Artinya saya nanya terkait dasar hukum. Coba nanti baca ya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun di Undang-Undang. Lanjut supaya kita dapat agak. Ya sepertinya situ Pak. Calon mengusulkan dikeluarkannya perma tentang DO, bahkan tidak hanya mengenai perbedaan pendapat tentang fakta hukum atau mungkin tentang keterbuktian ya, tetapi juga terkait dengan masalah strakma ya, penjatuhan pidana. Apakah memang di dalam penjatuhan pidana itu termasuk DO? Kemudian bandingkan apa bedanya DO dengan CO atau apa? Memang Pak ada berbagai macam DO. Biasanya di Hakim Mahkamah Konstitusi itu lebih terurai dia. Namun saya belum mendalami masalah
berapa macam DO itu, tapi saya udah pernah baca, saya lupa. Bukan fokus ke apakah penjatuhan stigma yang berbeda pendapat itu termasuk dissenting opinion, atau bandingkan dengan apa bedanya dengan concurring opinion? Saya udah pernah baca Pak, tapi lupa saya. Mohon maaf. Ya. Ada concurring, ada dissenting. Tapi mana di antara duanya itu saya coba Pak, kalau gitu ini aja supaya saya oleh kejelasan tentang perma, kenapa usulan Bapak itu kok perlu ada perma tentang DO yang ada hubungannya tidak hanya perbedaan mengenai fakta, tapi juga penjatuhan hukuman itu juga masuk DO, bahkan perlu dibuat perma. Gimana dasar pemikiran Pak Siregar? Selama ini Pak kan tidak ada standarisasi penghukuman, kecuali perma mengenai tipikor itu. Jadi sementara di perkara narkoba, sering itu Pak jomplang itu, terkadang ke pasal 112, tiba-tiba 127. Di tipikor juga gitu. Jadi ini terus begitu terus, ini nggak benar ini. Jadi kita yang coba konsisten, misalnya kalau memang ada kewenangannya, ya tetap kewenangan gitu. Karena makanya diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Korupsi misalnya. Jadi apa Pak, mengganggu sense of justice itu. Ini saya pikir gini sudah jauh-jauh sekolah kok masih ada yang memainkan pasal-pasal gitu Pak. Jadi sangat penting. Tapi masalah concurring atau DO-nya itu nanti saya akan pelajari lagi. Ya Pak, terima kasih. Oke, calon kan lebih mengedepankan DO. Saya ingin tahu, saya sebenarnya kalau Bapak kan sudah jadi hakim pirang tahun, kan musyawarah itu ada mekanismenya Pak ya. Coba saya bisa dijelaskan sih mekanisme musyawarah itu bagaimana, dan urut-urutan yang harus ditempuh itu mulai dari mana sehingga terakhir itu ada DO gitu. Bisa dijelaskan Pak? Ya urutan-urutannya Pak, yang mulai yang junior dulu Pak. Hakim junior, baru naik ke atas, baru terakhir ketua majelis. Tapi saya sering 1 menit lagi. Enggak cukup sekali Pak. Saya bikin 2 kali atau 3 kali biar ada saling isi mengisi gitu. Karena bisa saja perkara pendapat saya, ternyata masih kurang ditambahi teman gitu. Jadi enggak cukup sekali itu. Jadi kalau bisa dipermakan, jadi akhirnya semakin legal reasoning itu semakin jalan. Misalnya kita dapat referensi buku, ini doktrinnya begini. Nah itu sangat membantu. Tidak seperti machinery of justice itu udah ya, langsung menguatkan. Hakim itu sebenarnya nggak bisa gitu, karena ini masalah menyangkut kemanusiaan. Ya gitu Pak. Oke, mungkin saya tambahkan, itu sudah betul memang. Tapi kan harapan musyawarah itu kan untuk mencapai mufakat ya kalau bisa. Kalau nggak bisa kan suara terbanyak. Kalau nggak setuju ya DO baru boleh gitu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak. Selanjutnya Dr. Parman Suparman, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Mohon nanti tambahan waktu sebentar ya. Saudara calon ya, saya perhatikan tadi mengenai yang masalah non teknis ya. Ternyata bahwa cara-cara saudara menjawab itu tidak seperti seorang hakim. Sehingga kalau dalam permusyawaratan saudara cara menguraikan pendapat demikian itu akan membuat lambat tercapainya suatu keputusan dari permusyawaratan. Selanjutnya saya tidak mau dapat jawaban dari saudara, nanti hanya to the point saja. Kalau tidak tahu saja. Ini masalah hukum ya. Saya ingin tadi menggarisbawahi bahwa saya setuju bahwa hakim itu tidak harus merupakan auto submesin, tidak merupakan mesin pemutus asal masuk putus. Dan tapi ada yang menarik bahwa untuk itu saya akan, saudara yang bilang saya juga sudah belajar membaca banyak-banyak.
Ada masalah yang menarik untuk saya. Saudara tadi menyinggung Oliver Wendell Holmes. Itu dia sama-sama dengan Jimo Prank dan Cardozo itu. Itu yang saudara baca itu aliran hukum apa itu ya? Yang dianut oleh Holmes itu. Katanya saudara sudah baca tadi. Terima kasih. Kalau tidak salah dia seperti Sacipto Raharjo Pak dia. Aliran. Saya tanya tahu tidak, kalau tidak tahu tidak apa-apa, nanti saya beritahu, kalau perlu nanti saya di luar saya beritahu. Kalau saya lupa Pak, sepertinya aliran sosiologis atau apa itu? Seperti Pak Sacipto Raharjo. Saya bilang tidak, kalau tidak tahu bilang tidak tahu sedikit panjang. Itu namanya itu namanya realisme hukum Amerika. Realisme Pak ya. Skandinavia dan ada Amerika. Benar Pak, baru saya ingat realisme. Benar. Coba apa yang dikatakan oleh Holmes mengenai hukum? Yang saya ingat dia mengenai apa? Mengenai sehubungan dengan contempt of court itu Pak, apa itu? Ada hubungan, kalau tidak tahu saya bilang. Dikatakan oleh mereka law is experience, bahwa hukum itu adalah pengalaman ya. Jadi saya minta jawaban yang tegas itu kan saudara mau jadi hakim agung. Siapa? Kalau jadi hakim agung yang mesti tegas dan tidak terlalu banyak bicara ya. Tidak punya alasan, kan alasan masuk nanti di net di dalam putusan waktu sudah dibikin. Tapi waktu musyawarah saudara harus memberikan to the point, apa itu? Ini pendapat saudara. Siapa? Dan kedua ya, tadi berulang-ulang mengadakan adil yang beradab. Apakah saudara sudah baca secara terinci penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 881? Saya lupa Pak penjelasannya. Lupa atau tidak pernah baca enggak apa-apa. Nanti saudara baca lagi. Itu sebetulnya sudah dicantumkan di situ ya. Mengenai harus beradab, karena di situ menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sudah termasuk. Oke lah, sekarang saya ingin tanya, di dalam penjelasan umum ataupun secara doktrin itu ada ajas-ajas hukum acara pidana yang harus ditaati oleh para hakim. Karena kalau tidak ajas hukum itu ditaati, itu akan menyebabkan menjadi suatu persoalan hak hukum atau pendapat hukum yang akan bisa dikasasi nantinya. Sebutkan ajas-ajas hukum apa saja dalam KUHP. Ajas di KUHP itu ajas peradilan cepat, ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, ajas tidak bisa diajukan lagi perkara yang sama, nebis in idem, dan lain-lain Pak. Dan lainnya nanti dilihat lagi, dibaca lagi, karena itu ada kaitannya dengan saudara memutus perkara nanti. Saudara harus membaca berita acara itu, untuk di situ harus dilihat berita acara itu apa ada di situ pernyataan bahwa sidang terbuka untuk umum. Kalau tidak itu bertentangan dengan ajas keterbukaan. Ya siapa ajas terbuka untuk umum? Selanjutnya sedikit aja ini istilah aja. Itu apa sih yang namanya disebutkan bahwa ada disebut ius puniendi, apa itu? Saya lupa Pak, lupa. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Aman. Selanjutnya saya Pak Saudara calon Dr. Edi Parulian Siregar. Tadi kalau tidak salah saya mendengar Anda yang menangani kasus Bombali ya? Siapa? Oke. Saya tidak mau berdebat soal status
statusnya, tetapi kalau itu dikatakan terorisme, dan terorisme ini adalah extraordinary crime, dan kemudian masuk kategori pidana khusus. Pertanyaannya Pak, apa yang menjadi kekhususan dari terorisme ini? Kemudian dia tidak disamakan dengan tindak pidana umum. Terima kasih Pak. Ini kekhususannya yaitu dia bersifat sistematis dan dari sekata teror memang menjadi suatu teror, dan korban yang bersifat massal. Tolong lebih jelas Pak mic-nya. Ya, terima kasih. Memang saya sudah lama mengadili ini di Bali dulu, sudah ada 10 tahun lebih. Itu ada definisinya terorisme itu hanya penjelasan sebenarnya, itu tindakan yang bersifat sistematis dan menakutkan, yang bersifat massal dan lain-lain. Kalau tidak salah sampai itu Pak, saya ingat. Jadi korbannya bukan hanya manusia tetapi juga fasilitas, bersifat sistematis, ada persiapan dia di perakitan dulu. Jadi waktu saya bikin putusan itu saya perhatikan, oh ini dia. Itu Pak yang masih saya ingat. Terima kasih. Jadi oke. Walaupun tadi dengan dan lain-lain ya, dan lain-lain jadi banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak, karena ini tidak ini pidana khusus, apakah deliknya menjadi khusus? Nah, apakah syarat untuk menjadikan delik khusus ini berbeda dengan syarat untuk menentukan delik pidana umum? Otomatis Pak sebenarnya. Kenapa apa Pak otomatis? Otomatis karena memang. Otomatis itu artinya apa? Beda. Iya Pak, karena beda dengan. Iya. Oke. Makanya dia dijadikan politik hukum dengan pidana bentuk undang-undang khusus. Jadi ada hal-hal tertentu yang beda dengan. Tolong bisa dijelaskan konkretnya. Untuk itulah dalam politik hukum Indonesia dibentuk dia tindak pidana khusus dalam satu undang-undang yang khusus. Karena dia ada kekhususan syarat-syaratnya gitu, beda dengan pidana biasa. Terima kasih Pak. Ya, saya minta penjelasan konkretnya yang membedakan khususnya tadi dengan umum itu apa? Misalnya waktu saya mempertimbangkan dulu, itu ada bersifat sistematis dan korbannya bersifat masif apa ya, seperti hal-hal seperti itu Pak. Dan kalau tidak salah didahului oleh ada apakah teror atau apa. Jadi ini ada kekhususannya yang beda dengan pidana biasa. Nanti akan saya dalami lagi Pak. Terima kasih. Baik. Saudara dalam paper saudara menulis tentang disparitas putusan. Dan saya ingin tanya, apa sebenarnya masalah yang mendasar dari problematika disparitas putusan tersebut? Persoalan mendasarnya apa sih? Persoalan mendasarnya Pak, pengalaman saya 30 tahun, sepertinya hakim itu belum maksimal dalam rangka pencarian kebenaran itu, keadilan itu. Bukan, saya tidak tanya tentang pengalaman Anda, saya tanya tentang konsep yang menjadikan problem kalau putusan itu berbeda-beda. Biar itu apa Pak, konsistensi putusan itu terjaga gitu. Tidak ada kepentingan akhirnya merubah, terkadang gini, terkadang begitu. Loh ini kalau tidak ada yang
ibaratnya orang yang beri dissenting itu, kalau semua oke atau pakeu, lah ini kan repot Pak. Makanya kadang-kadang ada masyarakat bertanya, sampai bertanya gini Pak, itu kasusnya di Talaut itu. Ada orang tua sana ngomong, Pak, hakim-hakim itu Tuhannya 3 ya. Loh, kenapa? Ya putusan di PN beda, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha. Putusan di PT beda, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha. Sampai jadi saya terngiang-ngiang itu, waduh ini luar biasa itu pemikiran itu. Jadi itulah Pak. Jadi Anda persoalkan kenapa putusan berbeda-beda. Artinya Anda mengharapkan putusan itu konsisten. Iya Pak, itu. Ya, oke. Baik. Lalu apa arti upaya hukum Pak bagi pencari keadilan kalau dia merasa putusan di pengadilan tingkat pertama itu dianggap tidak adil bagi dia, lalu dia melakukan upaya hukum bahkan sampai kasasi. Iya. Yang mengharapkan putusannya bisa berubah. Iya. Bagaimana Pak pendapat Anda? Ya, memang Pak, kalau negara telah memfasilitasi baik lembaga-lembaga penyelesaian konflik seperti peradilan dengan 3 tahap, namun harus diingat juga bahwa pencarian kebenaran ini kan tidak semudah yang kita bayangkan Pak. Apalagi kalau dulu pernah saya ikuti Bapak Kadir Mapong waktu mengajukan suatu makalah. Mohon bisa fokus Pak ke pertanyaan saya, ya, antara disparitas yang Anda harapkan tadi, yang mengharapkan konsistensi putusan, dengan upaya hukum dari para pencari keadilan yang mengharapkan putusannya berubah. Fokus ke situ Pak jawabannya. Ini kan ada kontradiksi. Iya Pak. Jadi kalau dari segi ketatanegaraan Pak, memang sudah benar itu apanya. Ada kasasi, banding, kasasi, PK kan gitu. Tapi dalam rangka pencarian keadilan, untuk hakim itu semakin mendekati kebenaran yang sebenar-benarnya itu kan perlu ada proses apa Pak? Dialog atau musyawarah yang intens gitu Pak. Jadi ini karena takutnya nanti gini Pak, memang ada bisa PK banding kasasi, tapi dia bergerak seperti mesin gitu. Jadi itu makanya saya bilang, ini DO-nya ini harus benar-benar apa? Kalau enggak ini enggak DO maksudnya? Kalau enggak dibiasakan Pak. Enggak DO yang Anda sebutkan maksudnya apa? Dissenting opinion? Iya, misalnya berbeda pendapat Pak gitu. Apakah sama antara DO dengan disparitas putusan? Ya, maksudnya Pak begini Pak. Seperti yang saya kemukakan tadi, ada standar saya, misalnya untuk pencabulan anak itu 12 tahun. Tiba-tiba ada musyawarah kan, loh ini kok jadi jomplang misalnya minta 7 tahun. Nah ini kan menjaga ini Pak, bagaimana menjaga ini biar tidak terulang lagi. Jadi ini ada tali temali semua Pak itu. Tali temali yang harus kita upayakan. Karena saya pikir-pikir bagaimana caranya ini antara disparitas dengan apa semua, kalau tidak ada upaya-upaya langkah-langkah untuk itu. Itulah kira-kira Pak. Ya, karena waktu sudah habis, harus berganti, padahal belum selesai diskusinya sebenarnya. Baik, selanjutnya kepada Dr. Siti Nursenah. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Pak Edi Parulian. Siap Bu. Minum. Siap. Pak Edi tadi bilang masa kerja hakim sudah berapa tahun Pak? Mungkin hampir 30 tahun atau. Baik, kalau tahun 92 itu mesti tanya prinsip-prinsip kode etik udah hafal, tapi saya nggak akan nanya semuanya, cuma satu saja. Ada salah satu prinsip di dalam kode etik yang 10 jumlahnya itu bersikap profesional. Menurut Pak Edi Parulian Siregar,
bersikap profesional itu gimana sih maknanya? Hakim. Bisa dijawab, Bu? Ya? Oh, terima kasih, Bu. Nah, disinilah sebenarnya masalah hakim itu. Jadi intinya aja, bersikap profesional itu gimana? Harus cekatan dalam menangani perkara itu sesuai dengan tepat waktu dan terus mengapa diri, mengasah diri. Ini profesional. Harus ada, misalnya seperti kami sekarang ini dengan adanya SOP penyelesaian perkara. Nah itu harus diperhatikan karena itu dari segi profesionalisme dan masukkan penanganannya kemudian sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Jadi kebenaran itu. Jadi harus menguasai teknis yudisial dengan baik kan? Ya, dan penyelesaian perkara, Bu. Pak Edi Parulian Siregar ini sudah pernah mengikuti diklat sertifikasi lingkungan? Sudah, Bu. Saya malah sampai TOT. Saya lupa, Bu. Ini terkait juga dengan bersikap profesional. Waktu itu Pak Edi belum punya sertifikat hakim lingkungan, berarti belum pernah mengikuti diklat sertifikasi lingkungan. Ada perkara lingkungan, waktu itu masih di Sidoarjo, kalau tidak salah. Pak Edi ditunjuk menjadi salah satu majelis hakim perkara lingkungan. Kenapa Pak Edi mau tidak menggunakan hak ingkarnya? Sehingga waktu itu jadi rame. Lupa saya tahunya. Coba ceritakan kepada saya dan juga kepada Ibu dan Bapak para panelis. Terima kasih, Bu. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya puluhan tahun. Jadi Pak KPT itu perkaranya, Bu, di Malang. Jadi saya di Sidoarjo ditunjuk Pak KPT menggantikan di sana karena saya pernah studi ke luar negeri lingkungan hidup. Lalu saya laporkan kepada Pak KPT setelah ngomong dengan ketua pengadilan pada saat itu, ya lapor sama Pak KPT. Saya beritahu, Pak, saya belum dapat SK ini. Jadi karena udah terlanjur saya ditetapkan, diperintahkan KPN Malang saya jadi ketua. Jadi, udah laksanakan saja dulu nanti apa. Jadi saya ini gini, Bu, sudah saya beritahu kalau bisa, Pak, jangan. Tapi karena diperintah namanya pimpinan, Bu, saya pikir ditindaklanjuti dengan SK lagi. Nah ini kan dilema, Bu, menyelesaikan perkara biar tuntas. Artinya saya punya kemampuan, tapi karena hanya SK tidak ada. Dan itu juga saya lihat dasarnya dari undang-undang juga belum ada. Masih ada sekedar SK Ketua Mahkamah Agung itu yang mengharuskan begini begitu. Nah saya udah ngomong, udahlah laksanakan saja nanti bagaimana. Nah ternyata penggantinya saya lagi, belakangan ditunjuk lagi dia, dikeluarkan SK. Kenapa tidak saya ditunjuk SK hakim lingkungannya? Karena sudah mau putusan. Jadi saya juga tidak mau ribut. Saya tetap selaku hakim yang warga negara yang baik, ya saya diam aja. Pernah mau ditanya orang, kenapa ini? Saya enggak, itu ya tanya aja humas gitu. Saya enggak mau berpolemik di koran, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi tetap tindakan Pak Edi Parulian waktu itu tetap benar menurut keyakinan Pak Edi Parulian. Saya sudah sampaikan ke atasan, Bu, dan memang saya lihat dasar hukumnya juga, undang-undang tidak mensyaratkan itu, hanya SK dari Mahkamah Agung. Kalau tidak salah, saya baca itu. Jadi sudah saya ngomong, udah nanti aja. Saya pikir nanti itu, kalau nggak salah Pak KPT-nya Sumarno, apakah dia mau ngurus SK saya biar menyusul? Saya gitu, Bu. Jadi ini kalau enggak nanti penyelesaiannya terkatung-katung bagaimana ini? Nah, jadi akhirnya karena saya diperintahkan tetap ke sana, saya pergi. Walaupun belakangan nanti ada lagi yang protes,
Nah ternyata yang menggantikan saya juga belakangan baru dapat SK lagi. Kenapa tidak saya kan gitu. Padahal pulang pergi itu dari Sidoarjo ke Malang tanpa SPJ. Saya tanya ke PT, gimana ini Pak selama ini minyak saya? Ya diam semua, ya nggak apa-apa saya terima ikhlas. Yang penting negara ini aman Bu. Terima kasih Bu. Jadi tetap tindakan itu dianggap benar walaupun Pak Edi tidak menggunakan hak ingkarnya, kemudian pada akhirnya majelis hakim itu diganti ya Pak ya, dirubah susunan majelis hakimnya kalau tidak salah dengar itu waktu itu langsung diganti. Baik, saya lihat rekomendasi yang dipakai oleh Pak Edi dalam mendaftar calon hakim karena memang persyaratan harus ada rekomendasi. Biasanya kalau hakim karir ini yang merekomendasikan kan juga seniornya bisa KPT-nya, bahkan ada beberapa hakim agung. Tetapi Pak Edi Parulian ini memilih yang merekomendasikan itu para hakim ad hoc. Teman-temannya waktu di Semarang dan ada satu orang yang bukan hakim. Kenapa tuh Pak Edi? Kenapa kan banyak senior-senior mungkin sekarang udah jadi hakim agung. Kenapa tuh? Terima kasih Bu. Karena mereka sudah negarawan, jadi hakim agung ad hoc, dan mereka yang tahu persis apa kedalaman hati saya dan apa yang saya lakukan. Jadi saya itu biar ada narasumber utama bahwa saya itu tidak pernah terlambat menyelesaikan perkara, selalu standar SOP saya tetapkan atau saya laksanakan maupun yang disebut undang-undang. Jadi dan mereka teman saya yang berjuang menjaga integritas dua orang itu yang jadi hakim ad hoc sekarang, hakim agung ad hoc, itu layak Bu, karena sudah saya lihat levelnya udah negarawan. Terima kasih Bu. Sebetulnya kalau mungkin sudah menjadi teman yang tahu Pak Edi gitu, kalau hakim ad hoc tipikor itu kan hanya bersama-sama dalam menyidangkan perkara tipikor toh Pak. Padahal nih Pak Edi ini kan sudah hakim lama, teman-temannya itu yang udah jadi hakim agung kan sudah ada beberapa itu. Pak Edi ini kan angkatan tahun 88 kalau nggak salah ya. Siap Bu. Hakim pertama di Gunung Sitoli itu sudah lama gitu. Tapi itulah kalau memang merupakan keyakinan Pak Edi sih nggak masalah. Satu lagi pertanyaan. Apa yang nanti akan Pak Edi Parulian Siregar lakukan? Terutama terkait dengan perilaku setelah menjadi hakim agung, kalau diterima, kalau lulus. Silakan, terakhir nih pertanyaan. Terima kasih Bu. Itu tetap menjaga kemandirian dan integritas, tidak bisa main-main. Dan kalau ada indikasi yang aneh-aneh, saya akan bersikap dan selama ini memang telah saya lakukan. Dan sebenarnya Bu, saya tidak pernah cari masalah. Kalau masalah mendekati saya hanya bersikap Bu. Itu perlu statement karena banyak orang, ini Pak Siregar aneh-aneh katanya. Saya tidak aneh. Malah saya ngadili bom Bali itu seorang humanis. Jadi tidak. Cuma gitu Bu. Harus disikapi untuk peradaban ini. Terima kasih Bu. Cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak Edi. Baik Ibu. Selanjutnya Sukma Violeta SHLLM. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Pak Edi Parulian Siregar. Siap Bu. Bapak saya perhatikan sejak tadi banyak menyebut masalah keadilan gitu ya. Nah tadi Bapak sudah banyak menjelaskan keadilan kaitannya dengan hukum material gitu ya, termasuk dalam penanganan perkara, artinya substansi perkara tersebut, termasuk strafmat gitu ya. Sedangkan pertanyaan saya lebih kepada kode etik, artinya adil dalam konteks sikap hakim
sebagaimana yang diatur dalam kode etik. Tolong Pak Siregar jelaskan prinsip adil di dalam kode etik hakim itu uraiannya seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi secara umum memang adil ini memberikan pada orang apa yang menjadi haknya dengan memberikan kesempatan yang sama. Kemudian juga dari segi di lapangan Bu ya, hakim itu juga harus memfasilitasi itu aturan yang ada dalam perundang-undangan saya lupa. Jadi itulah Bu, untuk mencapai keadilan ini tidak semudah yang dibayangkan. Memfasilitasi apa Pak agar diuraikan? Silakan. Nggak apa-apa, saya kasih contoh Bu ya. Ada pernah perkara saya tangani, penggugat dia bekas manajer tapi dia dulu membeli tanah itu dengan seorang investor. Nah dikasih dia sebagai ada sahamnya kecil gitu, saham independen. Kemudian dia dipecat, nah cuma dikasih fotokopi dia Bu, akte notaris. Lalu pengacaranya yang belum dibayar apa-apa, bingung, ini cuma fotokopi, aslinya nggak dikasih notaris. Jadi akhirnya saya, ini bagaimana keadilan ini kalau ini, akhirnya saya teringat itu undang-undang hakim memfasilitasi. Saya bilang akhirnya ke pihak penggugat itu, apa perlu kami memfasilitasi saudara supaya notarisnya dipanggil, biar diberikan aslinya, minitnya itu. Langsung pihak lawan dari hotel itu ngomong, Pak Hakim saya protes, Bapak sudah berpihak, saya akan laporkan ke KY. Memang saya agak terkejut pada saat itu, wah enggak saya sangka demikian cepatnya. Akhirnya saya setelah agak tenang sedikit, saya beritahu silakan laporkan ke KY, mau ke Tuhan juga silakan, karena di tempat inilah keadilan harus ditegakkan. Saya bilang gitu. Akhirnya saya kalau mau berkenan menggunakan pengadilan untuk memanggil notaris, iya Pak saya minta tolong. Ini alat bukti aslinya di sana. Lawannya sudah tertawa-tawa, bakal menang pikirnya kan. Akhirnya sekali dua kali surat terakhir saya bilang cantumkan. Kalau tidak mau dipanggil jadi saksi notarisnya itu ada tindak pidana KUHP-nya, jadi saksi. Akhirnya terakhir dikasihlah minitnya itu, salinannya. Nah di situ Pak, situ Bu. Jadi memang tidak harus, sebenarnya hakim itu harus aktif, atau hakim itu dari cara mengadilinya orang tahu menang atau tidak Bu. Seharusnya demikianlah hakim menangani perkara. Orang sudah tahu kemana yang menang atau tidak dari cara mengadili. Jadi jangan dibikin abu-abu atau enggak ditanya secara detail gitu. Jadi saya juga kadang-kadang kalau jaksa gitu, saya bilang, Pak Jaksa nih buktikan dakwa kamu ini, kalau tidak bisa bebas ini kamu. Jangan dimain-maini perkara, akhirnya jadi kabur gitu. Ini. Baik Pak, itu ya uraiannya jelas sekali. Tadi sudah Bapak menyebutkan kesempatan yang sama. Silakan Pak, apalagi yang mencerminkan sikap adil pada hakim? Terima kasih. Adil juga melakukan secara fair, dalam arti kata menanyakan hal-hal yang sangat diperlukan juga sehingga tercapai keadilan Bu. Terima kasih Bu. Saya bantu ya. Bapak sebut fair itu apakah terkait dengan imparsialitas atau hal lain yang Bapak maksud dengan fair tadi? Saya memang agak lupa saya. Terus terang aja, tapi udah saya baca itu. Nah itulah Bu yang sudah saya lakukan, langkah-langkah terbuka apa semua dengan
memberikan kesempatan dan memfasilitasi semua. Oke, saya ini kan lagi ya, ada sikap berupa imparsialitas gitu ya, tidak berpihak. Nah, Bapak banyak pengalaman, bisa Bapak uraikan mengenai hal itu, Ya Bu, jadi tidak berpihak ini sangat diperlukan Bu. Karena kalau sudah berpihak, itu kelihatan dari cara mengadili perkaranya. Jadi memberi kesempatan yang sama, terbuka, dan menegur orang kalau sudah mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Itulah di persidangan Bu. Tidak boleh berpraduga di persidangan. Silakan membuktikan apa yang harus mau dibuktikan, dan tidak boleh hakim. Pak, kalau jaksa itu boleh praduga atau tidak boleh? Kalau di pidana Bu, secara umum memang tapi secara di KUHP Bu, itu ajas praduga tak bersalah itu sebenarnya itu memang mengikat juga bagi jaksa. Walaupun ada teori lain menyatakan jaksa ini mempraduga sudah bersalah, makanya dia jadikan terdakwa. Tetapi itu juga ajas praduga tak bersalah mengikat jaksa juga. Jadi nanti hakim yang menetapkan seorang bersalah atau tidak, bukan jaksa gitu. Jadi bisa berbagai macam teori, tapi yang kita pegang kan KUHP. Jadi itu yang harus dijaga oleh hakim untuk menjaga imparsialitas ini. Kemudian hakim harus memperdulikan hak-hak terdakwa ini, karena tidak boleh kekurangan akses of justice, akhirnya dihasilkan putusan yang keliru. Jadi saya termasuk anak-anak itu harus ada advokat atau dari Posbakum yang sudah disiapkan dananya pemerintah. Ya gitu Bu, saya selalu memperhatikan itu. Terima kasih. Baik, saya masih terus menggali soal adil ya, karena Bapak sangat menekankan mengenai adil ini ya, bahwa di dalam kode etik hakim di Indonesia, sebenarnya dimanapun, khusus mengenai imparsialitas, tidak berpihak itu disebutkan bahwa bukan hanya sikap yang terlihat oleh umum menunjukkan keberpihakan, bahkan memberi kesan saja. Memberi kesan ya Pak, jadi levelnya lebih level 0 itu berarti ya, kalau sudah bersikap itu level 1 misalnya. Itu sudah tidak sudah melanggar kode etik. Bisa Bapak uraikan mengenai memberi kesan bersifat parsial, jadi justru berkesan berpihak kepada pihak-pihak yang sedang ditangani perkaranya. Jadi Bu, dari pengalaman saya, memang inilah seninya jadi hakim, pergulatan hakim. Pertama kita mendengar satu pihak, sepertinya dia yang benar, tapi setelah mendengar pihak yang lain, ternyata yang kita merasa benar ini dia yang salah. Jadi makanya hakim itu nggak boleh menimbulkan kesan, karena akan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Nah ini juga bukan hanya yang terlihat benar, yang Ibu katakan, baru saya ingat sekarang ini. Itulah, jadi hakim itu harus arif dan bijaksana dia, supaya jangan membuat orang berpraduga-duga. Jadi gitu Bu, terima kasih. 1 menit lagi. Baik, hal lain Pak, ini tadi juga Bapak banyak menyebutkan terkait, saya merefer saja dari diskusi yang sebelumnya, terkait dengan radikalisme dan seterusnya, itu kan juga ada kaitannya dengan slogan tidak boleh SARA ya. Nah, Bapak bisa uraikan ya, terkait dengan memperlihatkan sikap adil yang tidak menunjukkan adanya keberpihakan atas SARA. Silakan, mungkin ada pengalaman. Ini Bu, memang sudah diatur dalam undang-undang yang berkaitan hak asasi manusia. Ada beberapa undang-undang itu, undang-undang pokok maupun sedar maupun yang lain-lain. Jadi hakim itu harus menyadari bahwa
hak untuk mencari keadilan itu, akses ke justice pengadilan itu merupakan hak asasi manusia juga, Bu. Jadi hakim itu tidak bisa tidak harus memperhatikan hak asasi manusia, tidak boleh nyerempet sara. Itu disitulah humanisme seorang hakim, Bu. Bukan sekedar dia mengadili selesai seperti mesin, tidak. Itu sudah saya contohkan dari awal. Ya, kalau perlu kita ngomong untuk dia sadar, kenapa tidak? Sudah di hadapan kita. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, saudara calon Dr. Edi Parulian Siregar, SHMH. Setelah wawancara selesai, Anda diminta membaca fakta integritas. Yep. Sebagai bentuk komitmen seandainya Anda nanti lolos menjadi calon hakim agung. Nah, karena itu tolong dibaca dengan hikmat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Silakan. Maaf, saya berdiri. Silakan. Fakta integritas. Saya Dr. Edi Parulian Siregar, SHMH. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai hakim agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 5 Agustus 2021. Dr. Edi Parulian Siregar, SHMH. Demikian. Silakan ditandatangani. Baik, saudara calon Dr. Edi Parulian Siregar, kami mengucapkan terima kasih atas waktu Anda meluangkan waktu untuk diwawancara dalam seleksi calon hakim agung Komisi Yudisial pada siang hari ini. Karena sudah selesai, kami mohon saudara calon meninggalkan ruang wawancara. Terima kasih. Bisa saya mengucapkan sesuatu, Pak? Boleh, silakan. Jadi terima kasih atas kehormatan yang diberikan Komisi Yudisial. Ya, saya berdoa kiranya Tuhan memakai bapak-bapak memilih yang terbaik. Terima kasih.